Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our biology class. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran biologi. Tema kita pada hari ini adalah peran tanah dalam organisme lingkungan. Untuk itu, mari simak video pembelajaran berikut ini. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi kita yang kedua setelah kita belajar tentang yang namanya bioteknologi. Maka sekarang kita masuk kepada tanah dan lingkungan tanaman, di mana materi ini akan dibagi menjadi dua, yaitu tanah dan kemampuannya. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas adalah tanaman dan lingkungannya. Oke, sekarang kita masuk kepada tanah dan kemampuannya. Oke. Menurut pengertian yang disampaikan oleh para ahli, tanah merupakan medium tempat tumbuhnya tanaman. Ini tentunya sama-sama kita sudah ketahui. Kemudian secara umum, tanah itu adalah suatu benda alam yang ada di permukaan bumi, hasil pelapukan batuan yang tersusun dalam horizon terdiri dari campuran bahan mineral yang terdiri dari bahan organik, air, udara, serta merupakan media tumbuh tanaman tersebut. Oke, kemudian bahan-bahan penyusun tanah. Kita lihat bahwasanya bahan penyusun tanah yang pertama adalah bahan mineral yang terdiri dari pasir, debu, tanah liat, unsur hara, yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah bahan organik, yaitu apa? Sisa-sisa makhluk hidup, yaitu hasil tumbuhan yang jatuh ke tanah itu akan menjadi bahan organik. Kemudian jasad hidup ataupun organisme tanah yang berada di tanah seperti cacing dan sebagainya. Kemudian air juga ternyata komponen penyusun tanah. Kita lihat bahwasanya air ini yang mengandung unsur hara. Kemudian udara juga ternyata bahagian dari komponen penyusun tanah tersebut yang terdiri dari oksigen, ada CO2 dan ada nitrogen. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya fungsi tanah bagi kehidupan tanaman. Apa itu fungsinya? Kita lihat bahwasanya tempat tegak tanaman dan media perakaran. Artinya setelah ditanam maka akar itu akan tumbuh ke tanah dengan menghujamkan ke permukaan tanah tersebut. Kemudian yang kedua adalah tempat persediaan unsur hara dan medium pertukaran unsur hara bagi tanaman. Kemudian yang ketiga adalah tempat penyediaan dan gudang air bagi tanaman. Kemudian kita lihat profil tanah mineral terdiri dari, yang pertama adalah horizon, sebagaimana kita katakan tadi, yaitu terdiri dari lapisan pertama adalah lapisan organik, kemudian lapisan kedua adalah lapisan topsoil, bagian permukaan tanah, kemudian lapisan ketiga adalah lapisan tanah bawah ataupun subsoil, kemudian lapisan berikutnya bahan induk, kemudian batuan keras ataupun batuan induk, di mana yang kedua adalah solum. Apa itu solum? Lapisan tanah atas dan lapisan tanah bawah, yaitu antara horizon A dan horizon B. Kemudian kita lihat bahwasanya tanah tersebut juga ternyata mengalami proses pembentukan, bukan ujuk-ujuk jadi tanah. Namun dalam hal ini kita lihat bahwasanya ini merupakan proses pelapukan ataupun penghancuran dari beberapa materi, yaitu materi batuan induk, bahan induk, dan terjadilah tanah. Kemudian kita lihat bahwasanya pelapukan dibagi menjadi tiga bahagian. Yang pertama adalah pelapukan secara fisik, yaitu akibat temperatur air, angin ataupun es ataupun suhu di sini ya. Kemudian pelapukan secara kimia, yaitu reaksi kimia, yaitu mengalami proses oksidasi ataupun reduksi serta karbonasi pada tanah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pelapukan secara biologi. Apa itu? Yaitu adanya akar tanaman yang dihancurkan oleh aktivitas mikroorganisme.
Kemudian kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya tanah. Yang pertama kita kenal dengan istilah iklim. Maka iklim ini berhubungan dengan curah hujan dan suhu, ya, curah hujan dan suhu. Kemudian organisme sendiri, apa itu antara flora dan faunanya, baik itu yang mikroorganisme ataupun yang makroorganisme. Kemudian bahan batu induk, yaitu sifat fisik dan kimia bahan induk yang tentunya berpengaruh terhadap topografi, tata letak dari tanah tersebut. Kemudian berhubungan dengan waktu, semakin banyak waktunya maka tanah itu semakin baik, dan tentunya tingkat perkembangan tanah itu dikatakan ada tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua berdasarkan fungsinya terhadap pembentukan unsur hara nantinya. Kemudian klasifikasi tanah. Tanah juga dibeda-bedakan berdasarkan yang pertama adalah menunjukkan kemampuan tanah yang sebagai unit agronomi, yaitu sebagai tempat pertanian atau penanaman. Kemudian kemampuan tanah dapat dilihat dari survei tanah itu sendiri, apakah dia tanah liat, tanah mengandung humus, atau tanah mengandung cadas. Semuanya itu bisa kita lihat pada klasifikasi tanah menurut USDA, dibagi menjadi 10 bahagian. Yang pertama kita kenal dengan istilah entisol, yaitu tanah awal. Kemudian yang kedua adalah vertisol, yaitu tanah terbalik. Kemudian yang ketiga adalah inceptiosol, yaitu tanah muda. Kemudian yang keempat adalah aridisol, tanah kering. Kemudian yang kelima molisol, tanah lunak. Kemudian yang keenam spodosol, yaitu tanah abu. Kemudian alpisol, tanah yang mengandung aluminium dan besi. Kemudian ultisol, tanah terakhir, yaitu mengandung penimbunan liat ataupun rendah kandungan tanahnya. Kemudian oksisol, yaitu mengandung oksida, dan histosol, yaitu mengandung jaringan bahan organik tertinggi. Maka kalau kita lihat dari tingkat kesuburan tanahnya, maka kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian tanah subur itu sendiri dapat menyediakan unsur hara baik air ataupun udara yang jumlahnya cukup banyak dan seimbang. Kemudian kesuburan tanah dipengaruhi oleh sifat fisik, kimia, dan biologi tanah tersebut. Kemudian tingkat kesuburan kimianya itu kandungan unsur hara esensial. Kita lihat petunjuk memupukan adanya unsur yang bersifat racun ataupun bagi tanaman. Kemudian kita lihat unsur yang esensial bagi tanaman ada dua, yaitu unsur makro dan kedua unsur mikro. Unsur makro itu terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, karbon, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur yang mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit adalah besi, mangan, boron, tembaga, seng, kron, dan tentunya dalam hal ini anak bapak, ini semua adalah bahagian-bahagian tanah dan kemampuannya untuk nantinya kita bahas bagian yang kedua, yaitu terkait kepada tanaman dan lingkungan sendiri yang tentunya hidup di tempat yang kita tempati, yaitu mengandung tanah secara umum. Maka demikian materi pertama kita sampaikan. Mudah-mudahan anak bapak bisa mengikutinya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.